Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan keempat LPTK Universitas Tanjung Pura Pontianak akan melaksanakan praktik UKIN pada kelas 3, tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah, pembelajaran ke-6 di SD Negeri 3 Panunggalan, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dewan Penguji UKIN PBG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Hari ini Senin tanggal 6 Desember tahun 2021, saya Mu'azidun Hafidin, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan keempat LPTK Universitas Tanjung Pura Pontianak, nomor induk mahasiswa F4 3012111417, akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 3 di SD Negeri 3 Panunggalan, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, sehat, Allah berikan. Sebelum kita berdoa, coba sekarang dilihat sekelilingnya. Apakah ada yang masih kotor? Kalau tidak ada yang kotor, sekarang diperiksa bajunya, dirapikan. Sudah rapi anak-anak? Kalau sudah rapi, sekarang berdoa dipimpin oleh wakil ketua kelas. Silakan. Persiapan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban yaqulu qawli. Amin. Doa selesai. Silakan duduk. Anak-anak, hari ini adakah yang tidak hadir? Esa, mana Esa? Hadir. Bilal? Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir. Nah, selanjutnya mari kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Ketua kelas maju sebagai dirijen ya. Garuda Pancasila, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan kembali anak-anak. Anak-anak, pada pelajaran yang lalu kita telah mempelajari saran. Yang kedua, kita telah mempelajari kewajiban. Yang ketiga, kita telah mempelajari hak, ya, kewajiban dan hak di rumah. Selanjutnya kita telah mempelajari penjumlahan bilangan cacah. Nah, sekarang Pak Guru ingin bertanya pada kalian untuk melihat apakah kalian belajar apa tidak di rumah, ya. Apa yang dimaksud dengan kalimat saran?
dan kewajiban. Bilal. Bagus sekali. Selanjutnya kita nanti akan mempelajari tentang tanggapan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang kewajiban dan hak di sekolah. Terus kita juga akan mempelajari tentang pengurangan bilangan cacah. Gitu ya. Nah, dalam kegiatan nanti anak-anak Pak Guru bagi menjadi 3 kelompok. Anak-anak mendiskusikan suatu permasalahan, kemudian anak-anak membuat tanggapan dan saran yang baik dan benar. Semangat anak-anak? Pokok semangat. Selanjutnya Pak Guru akan membacakan tujuan pelajaran yang akan kita lakukan. Nah, semuanya perhatikan. Kalian nanti dapat membedakan antara tanggapan dan kalimat saran, ya. Kemudian kalian dapat menguraikan kalimat tanggapan dan kalimat saran secara tertulis. Selanjutnya, kalian dapat melakukan presentasi hasil uraian tanggapan dan saran yang telah kalian buat. Selanjutnya, anak-anak dapat memberikan contoh kegiatan yang berkaitan dengan kewajiban dan hak di sekolah. Dan yang terakhir, anak-anak bisa menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pengurangan. Anak-anak, apa yang kalian lakukan saat orang lain berbicara kepadamu? Aisyah, mendengarkan. Jawaban yang baik, yang bagus. Selanjutnya, apa yang kalian lakukan saat orang lain berbicara kepadamu, Denis? Menyimak. Bagus. Apabila kalian sudah mendengarkan, sudah menyimak, sudah menjawab orang yang berbicara kepadamu, itu namanya kamu sudah memberikan tanggapan kepada orang yang berbicara kepadamu. Safira mau tanya apa, Safira? Pertanyaan yang sangat bagus. Tanggapan itu apa? Itulah nanti yang akan kita pelajari, ya. Tanggapan adalah kalimat yang berisi pendapat kepada seseorang tentang suatu masalah disertai alasan-alasan. Nah, tanggapan itu biasanya diawali dengan kata menurut saya. Silakan anak-anak membaca. Sudah selesai anak-anak? Sudah selesai, Pak. Nah, setelah kalian membaca, memahami tentang tanggapan dan saran, adakah dari anak-anak yang mau ditanyakan? Wilda mau tanya apa, Wilda? Kalimat tanggapan harus diawali kata menurut saya. Oh iya, pertanyaan sangat bagus sekali. Apakah tanggapan harus diawali dengan kata menurut saya? Biasanya memang ya, tanggapan itu diawali dengan kata menurut saya. Begitu pula dengan saran, ya biasanya diawali dengan kata sebaiknya, seharusnya, lebih baik, semestinya, dan lain-lain seperti itu, ya. Setelah kalian membaca materi yang ada di depan, apakah anak-anak sudah bisa memahami apa itu tanggapan, apa itu saran? Sudah bisa memahami? Anak-anak sudah bisa memahami, silakan Pak Guru akan memberikan contoh. Ini Pak Guru memberikan contoh, ya, contoh tanggapan dan contoh saran. Contoh tanggapan dibaca oleh Nisa. Berdiri mulai. Dibaca. Tanggapan menurut saya, menyontek itu perbuatan yang tidak baik karena orang yang menyontek itu malas belajar. Terima kasih Nisa sudah membaca contoh tentang tanggapan. Sekarang duduk. Sekarang siapa yang membaca contoh saran? Olive.
berdiri Ari, dibaca. Saran, sebaiknya kita belajar dengan giat supaya menjadi pintar. Terima kasih, silakan duduk. Anak-anak, setelah kalian membaca contoh tanggapan dan contoh saran, nah sekarang anak-anak sudah lebih memahami ya tentang apa yang disebut tanggapan dan apa yang disebut dengan saran. Sekarang saatnya pendalaman materi supaya kalian lebih paham lagi. Sekarang Pak Guru sajikan teks bacaan tentang pembentukan pengurus kelas. Silakan anak memahaminya. Kemudian nanti ya kalian menjawab pertanyaan yang ada di bawah ini. Sekarang semuanya membaca terlebih dahulu. Selesai membaca anak-anak? Sudah selesai, Pak. Kalau sudah selesai membaca, nah, di sini ada 3 pertanyaan yang menanyakan tentang permasalahan yang ada dalam bacaan tersebut. Nanti diuraikan di buku tulis kalian masing-masing, ya. Terus bagaimana tanggapanmu? Silahkan kalian nanti melatih diri membuat tanggapan. Bagaimana tanggapan menurut tanggapanmu sendiri? Kemudian bagaimana saranmu? Siapakah yang tidak setuju dengan hasil musyawarah? Safira? Betul sekali. Ya. Sekarang selanjutnya, pertanyaan kedua, bagaimana tanggapanmu kepada saya karena dia tidak setuju dengan hasil musyawarah? Alza? Menurut saya cahaya tidak baik karena memaksa teman untuk memilihnya menjadi ketua kelas. Tanggapannya bagus sekali ya. Selanjutnya, berilah saranmu. Bagaimana saranmu kepada saya? Mega, bagaimana saranmu Mega? Sebaiknya cahaya Kalian sudah membaca contoh tentang tanggapan dan kalimat saran. Kalian langsung bisa membuat sendiri tanggapan kalian dan saran kalian mengenai suatu permasalahan yang Pak Guru sajikan. Nah, selanjutnya Pak Guru akan membagi kalian menjadi 3 kelompok diskusi. Ya, nanti masing-masing kelompok mendiskusikan permasalahan yang Pak Guru sajikan. Nanti kalian dalam diskusi kelompok kalian mendeskripsikan gambar sesuai nomor urutnya. Gambar pertama itu kalian deskripsikan gambar tentang apa. Kemudian kalian secara diskusi kelompok nanti kalian membuat tanggapan yang baik bagaimana. Kemudian saran kalian untuk gambar tentang masalah yang pertama ini bagaimana. Terus yang kedua dideskripsikan juga tanggapan bagaimana, saran bagaimana, nanti didiskusikan. Sekarang setelah Pak Guru membagi kalian menjadi 3 kelompok, sekarang disepakati mana yang kelompok A. Oh ya sini kelompok A. Mana yang kelompok B? Oh ya sini kelompok B. Berarti sini adalah kelompok C. Sekarang Pak Guru akan membagi LKPD. Anak, sebelum kalian mengerjakan LKPD, silakan diisi nama kelompoknya apa, A, B atau C. Kemudian nama siswa, kemudian kelasnya. Tentang apa? Deskripsikan di sini, ya. Nanti buatlah tanggapan di sini, ya. Kemudian saran kalian bagaimana tentang gambar permasalahan ini tadi. Silakan.
silakan. Ayo dirembuk, ditipiskan. Nah, sini. Sudah di sini. Udah tampaknya di sini. Sudah selesai anak-anak? Sudah selesai, Pak. Kalau sudah selesai, sekarang saatnya melakukan presentasi di depan kelas. Nah, siapa yang akan memberi tanggapan dan saran pada gambar permasalahan yang pertama? Oli. Nah, pada gambar pertama itu dideskripsikan itu gambar tentang apa, Oli? Membuang sampah sembarangan. Bagaimana saranmu? Bagaimana tanggapanmu? Tanggapannya bagus ya. Sekarang saranmu bagaimana? Bagus sekali. Selanjutnya. Bagus sekali tanggapan dan sarannya ya. Terima kasih untuk kelompok C. Sekarang kembali ke tempat duduk masing-masing. Bagus semuanya ya, semuanya sudah bisa membuat tanggapan dan saran. Silakan duduk kelompok A. Terima kasih. Nah, anak-anak, setelah kalian yang pertama tadi apa? Membedakan kalimat tanggapan dan kalimat saran. Kalian sudah bisa. Kemudian saat pendalaman materi, kalian sudah bisa membuat tanggapan dan saran tentang bacaan yang Pak Guru sajikan. Kemudian sekarang kalian diskusi kelompok, kalian juga sudah bisa membuat tanggapan dan saran yang baik. Silakan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Anak-anak, pada pelajaran yang lalu kita telah mempelajari kewajiban dan hak di rumah. Nah, sekarang masih berkaitan dengan kewajiban dan hak. Kita akan mempelajari kewajiban dan hak di sekolah. Nah, silakan membaca bacaan materi, teks materi yang ada di depan. Anak-anak, setelah kalian membaca teks materi yang ada di depan, adakah dari anak-anak yang mau ditanyakan? Kewajiban di sekolah itu apa? Satu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Alza, mau tanya apa Alza? Alza mau tanya apa Alza? Hak di sekolah itu apa? Tadi ada pertanyaan ya. Sekarang dari teman-teman, adakah yang bisa menjawab kewajiban di sekolah itu maksudnya apa? Aisyah? Betul sekali, kewajiban yang harus kita kerjakan di sekolah. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua dari Alza, hak di sekolah itu apa? Fano? Betul sekali. Tadi ada teman-teman yang bertanya, kemudian ada yang sudah paham bisa menjelaskan dari pertanyaan yang diberikan sama Wilda, yang diberikan oleh Alza. Nah, selanjutnya pendalaman materi, Pak Guru akan menyajikan beberapa gambar. Nanti kalian deskripsikan, kemudian kalian membedakan apakah itu termasuk hak atau kewajiban di sekolah. Begitu ya. Sekarang Pak Guru akan menyajikan beberapa gambar. Gambar yang pertama ini tentang apa? Nanti kalian amati dulu ya. Gambar kedua gambar apa? Ketiga gambar apa? Keempat gambar apa? Kemudian yang kelima. Nah, silakan Pak Guru beri waktu 5 menit. Sudah selesai anak-anak? Setelah kalian mengamati gambar yang ada di depan ini, silahkan siapa yang ingin mendeskripsikan gambar yang pertama.
Wilda, gambar yang pertama itu gambar tentang apa Wilda? Upacara bendera, betul sekali. Nah, upacara bendera berarti kalau kita mengikuti upacara bendera berarti kita itu melaksanakan kewajiban atau kita mendapatkan hak? Kita melaksanakan kewajiban, betul sekali. Sekarang gambar yang kedua, siapa yang mendeskripsikan? Bilal. Nah, gambar kedua gambar tentang apa Bilal? Bagus sekali, betul jawabannya. Nah, piket kelas berarti kamu itu melaksanakan kewajiban apa mendapatkan hak? Kewajiban, betul sekali ya. Gambar yang kelima siapa? Vano. Gambar kelima itu gambar apa Vano? Bagus sekali jawabannya. Membaca buku di perpustakaan berarti itu termasuk kewajiban apa termasuk hak di sekolah? Hak di sekolah, bagus sekali. Jadi selama pendalaman materi ini anak-anak sudah paham ya? Sudah bisa membedakan mana kewajiban di sekolah, mana hak di sekolah, sudah bisa? Nah, selanjutnya Pak Guru akan membagi kalian menjadi 3 kelompok lagi. Tugas kalian berdiskusi. Dalam diskusi nanti kalian menyebutkan 3 pengalamanmu di sekolah yang mencerminkan kewajiban dan hak ya saat berada di sekolah. Tapi selain yang Pak Guru sebutkan di depan tadi ya. Nah, sekarang Pak Guru akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Sudah selesai anak-anak? Sudah selesai, Pak. Sudah selesai. Kalau sudah selesai, sekarang saatnya presentasi. Menceritakan pengalamanmu sendiri yang mencerminkan kewajiban dan hakmu di sekolah. Sekarang dimulai dari kelompok berapa? Oh A, silakan kelompok A maju di depan sini. Nah, sini. Nah, siapa dulu yang akan menceritakan pengalamannya tentang kewajiban dan hak? Beda dulu. Nah, beda diceritakan bagaimana kewajibanmu, pengalamanmu di sekolah. Mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah. Nah, sekarang hakmu yang pernah pengalamanmu di sekolah apa? Mengajukan pertanyaan jika ada materi yang tidak dipahami. Itu pengalamanmu ya, bagus sekali. Sekarang terima kasih kelompok A yang sudah menceritakan pengalamannya di depan kelas. Silakan kembali. Sekarang giliran kelompok C mempresentasikan pengalamannya tentang kewajiban dan hak di sekolah. Siapa yang akan mempresentasikan yang pertama? Denis, bagaimana pengalamanmu tentang kewajiban dan hak di sekolah, Denis? Sekarang tentang hak bagaimana? Bagus sekali. Terima kasih untuk Bapak C. Sekarang kembali. Ya, anak-anak, tadi kalian sudah mempelajari tentang hak dan kewajiban di sekolah. Kemudian kalian menceritakan pengalaman kalian yang pernah dialami saat berada di sekolah. Nah, silakan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing lagi. Anak-anak, masih berkaitan dengan upacara ya tadi ya. Nah, saat upacara bendera, jumlah siswa keseluruhan SDN 3 Panunggalan kan ada 120. Nah, petugas upacaranya adalah kelas 6 sejumlah 20. Nah, sekarang berapa jumlah siswa yang baris di belakang? Aisyah? 100. Betul sekali jawabannya. Nah, kita bisa menyelesaikan ini dengan cara pengurangan. Nah, selanjutnya kita nanti akan belajar pengurangan bilangan cacat.
depan. Selesai anak-anak? Kalau sudah selesai membaca materi yang ada di depan, sekarang Pak Guru akan menyajikan contoh tentang materi yang sudah kalian baca tadi. Supaya lebih jelasnya, Pak Guru akan menjelaskan di papan tulis. Sekarang Pak Guru akan menjelaskan contoh yang pertama, yaitu 236 dikurangi 12. Nah, sekarang 6 dikurangi 4. Bisa dipahami? Nah, anak-anak, sekarang saatnya pendalaman materi. Pak Guru akan menyajikan 2 masalah, 2 kasus persoalan. Nanti silakan kalian kerjakan di buku tulis kalian masing-masing ya. Langsung ditulis angkanya saja, jangan ditulis soalnya. Sudah selesai anak-anak? Sudah selesai, Pak. Silakan, siapa yang ingin menyelesaikan kasus pertama? Safira, yuk kerjakan di depan. Buah apel. Nah, hari ini ternyata terjual sebanyak 421. Nah, berarti sisa berapa? Iya. Dibaca berapa sisanya, Safira? Iya, betul sekali. Berarti Safira sudah paham operasi pengurangan bilangan cacah. Kasus yang kedua, siapa yang ingin menyelesaikannya? Alza, silakan. 4 kurangi 8 bisa enggak? Kalau tidak bisa berarti pinjam depan, jadi 14. 14 dikurangi 8 berapa? 4. Dibaca berapa, Alza? Silakan duduk, Alza. Anak-anak, ya, dalam materi pengurangan bilangan cacah, tadi kalian sudah memahami contohnya, kalian sudah memahami, mendalami materi dengan cara mengerjakan 2 kasus, dan tadi 2 teman di antara kalian sudah maju dan isinya tepat, betul ya. Berarti kalian sudah paham, sudah bisa melakukan operasi pengurangan bilangan cacah. Selanjutnya, Pak Guru akan memberikan tugas 5 kasus. Nah, silakan dikerjakan di LKPD yang sudah Pak Guru bagi tadi. Tapi ini dikerjakan secara mandiri, bukan dikerjakan secara kelompok. Begitu ya? Kalian boleh menyiapkan kertas untuk orang-orang juga boleh, tidak apa-apa. Sudah selesai anak-anak? Sudah selesai, Pak. Sudah selesai. Sekarang siapa yang ingin mengerjakan soal nomor 1? Mega maju di depan. Nah, sekarang dibaca berapa isinya itu? Betul sekali. Silakan duduk. Ya. Sekarang soal nomor 2. Siapa
yang ingin mengerjakan? Safira. Sekarang dibaca berapa isinya? Betul sekali jawabannya. Berarti benih paman yang tidak tumbuh sebanyak 77. Iya. Siapa yang akan mengerjakan nomor 5? Anissa, silakan maju di depan. Iya, sekarang dibaca isinya berapa? Iya, betul sekali. Silakan duduk, Lisa. Anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Olive, gembira perasaannya. Lisa, senang perasaannya. Wilda, bahagia. Mega, senang. Esa, senang semua. Jadi semua merasa senang ya. Kemudian kegiatan apa yang paling kalian sukai? Mega, berdiskusi, senang diskusi ya. Kemudian apa lagi Mega? Presentasi. Senang berdiskusi, senang presentasi. Terus mengapa kamu suka diskusi? Balik? Karena bisa bertukar pendapat. Ada yang lain? Kenapa kamu suka diskusi? Selain bertukar pendapat, bisa bertukar pengalaman. Gitu ya? Adakah materi hari ini yang belum dipahami anak-anak? Sudah paham semua ya. Nah, anak-anak, dalam kegiatan refleksi ini Pak Guru akan memberitahu kalian, ternyata selama kegiatan tadi Pak Guru juga menilai kalian, baik saat mulai pertama berdoa, ya, saat pertama kalian kemudian diskusi kelompok, apakah disiplin, apakah kalian bekerja sama atau tidak, itu semua Pak Guru masukkan nilainya di sini, ya. Anak-anak, jadi selama kita belajar tadi, kita telah mempelajari apa yang pertama tadi? Kalimat tanggapan dan kalimat saran. Selanjutnya, Wilda, kita mempelajari apa tadi? Selanjutnya kita mempelajari apa, Wilda? Iya, jadi semuanya anak-anak sudah memahami materi hari ini. Sudah. Nah, sekarang saatnya Pak Guru memberikan evaluasi pembelajaran. Ya, sekarang bukunya dikemasi dulu, dimasukkan ke dalam tas masing-masing. Oh ya, LKPD-nya Pak Guru kumpulkan, Pak Guru ambil ya. Nah, sekarang Pak Guru akan membagikan evaluasi pembelajaran ya tentang pelajaran hari ini yang telah kalian pelajari. Nah, Pak Guru akan membagi ya. Silakan dikerjakan. Sekarang Pak Guru mau mengoreksi hasil evaluasi belajar kalian dahulu. Anak-anak, setelah Pak Guru mengoreksi hasil evaluasi belajar kalian, ternyata nilainya sudah mencapai KKM dan bagus-bagus. Alhamdulillah. Untuk pelajaran yang akan datang, kita akan mempelajari materi tema yang sama, masih dalam tema yang sama, yaitu kewajiban dan hak sebagai warga negara. Nanti di rumah bisa dibaca, bisa belajar dulu ya.
Selanjutnya berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri tawassaw bis-sabr. Akan kembali. Anak-anak tetap belajar dengan semangat ya. Nah, taati protokol kesehatan dimanapun kalian berada, baik di rumah maupun di sekolah. Cukup sekian dari Pak Guru, kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pulang.